Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita senantiasa diberikan rahmat, nikmat, kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kita, tugas kita sehari-hari dengan baik dan sempurna. Para penonton, pendengar di mana saja berada, tema kita pada hari ini masih tetap pada tema besar, kenalilah hakikat dirimu agar engkau mengenal hakikat Tuhanmu. Episode ketiga ini mengambil tema dirimu adalah basyarun. Dirimu adalah manusia. Dirimu adalah jenis manusia, bukan jenis yang lain. Bukan jenis hewan, bukan jenis tumbuh-tumbuhan, bukan pula jenis benda, bukan jenis jin, bukan pula jenis malaikat. Itulah dirimu, itulah diri saya, itulah diri manusia-manusia yang lain. Walau dirimu diciptakan dari mani atau sperma, tapi dirimu bukanlah mani, bukanlah sperma. Walaupun dirimu diciptakan dari segumpal darah, tetapi dirimu bukanlah darah. Walaupun dirimu sebagai anak Adam yang diciptakan dari tanah, tapi dirimu bukanlah tanah. Tapi dirimu adalah insanun basyarun ibnu Adam. Dirimu sebagai basyar tidak memiliki apapun, tidak memiliki jabatan apapun, tidak memiliki kedudukan apapun, dan tidak memiliki kekuasaan apapun. Dirimu sama sekali tidak memiliki apa-apa. Dirimu sebagai basyar membutuhkan banyak hal untuk memenuhi kebutuhanmu. Kamu diberikan jasmani oleh Allah, kemudian kamu diberikan rohani oleh Allah. Itulah ciri basyar. Kamu diberikan jasmani, kamu diberikan rohani. Dirimu sebagai basyar disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat. Misalnya surat Al-Furqan ayat 54. Allah menyatakan, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Basyaran, manusia. Faja'alahu nasaban wa sihra. Lalu dia menjadikan manusia itu punya keturunan dan musaharah. Wa kana rabbuka qadira. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Kuasa. Jadi disinilah basyar yang diciptakan dari air, tetapi penekanannya adalah memiliki keturunan. Saudara lahir dari kedua ayah ibu. Ayah ibu saudara lahir dari kedua ayah ibu. Demikian seterusnya. Kemudian di ayat yang lain Allah menyatakan
Iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, wahai Muhammad, inni khaliqun basyaran, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia. Basyaran, manusia. Min tinin, dari tanah. Ayat yang ketiga, atau basyar disebutkan dalam ayat yang ketiga, yaitu Al-Mudassir ayat 25. Kata Allah dalam Al-Quran, in hadza illa qaulul basyar. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Ini tiada lain adalah ucapan manusia. Kemudian ada lagi ayat yang menerangkan tentang basyar itu. Al-Qamar ayat 24. Faqalu abasyaram minna wahidan nattabi'uh inna idzal lafi dhalalin wasur. Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa? Basyar, manusia biasa. Di antara kita, sesungguhnya kalau kita begitu benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila. Ini lebih tegas lagi, Allah menyatakan basyarun di situ adalah manusia biasa. Kalau kita ingat uraian kita kemarin, insanun itu adalah jenis manusia agar bisa dibedakan dari makhluk yang lain. Sementara penggunaan Ibnu Adam adalah manusia yang dikaitkan dengan keturunan Adam. Yang Adam dibuat dari tanah. Kemudian basyarun adalah kedudukan manusia, penyebutan manusia sebagai manusia biasa yang tidak punya apapun. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, sebagai basyar, dirimu diberi jasad dan diberi roh sekaligus, sehingga kamu dapat hidup. Disinilah ciri basyar. Basyar diberi jasad, diberi roh sekaligus, sehingga kamu dapat hidup. Jika jasadmu tidak ada, maka dirimu tidak akan ada. Jika rohmu tidak ada, walaupun badanmu ada, maka dirimu tidak akan ada. Ini ciri dari basyar. Jika jasadmu ada, tetapi rohmu tidak ada, maka engkau tidak akan pernah hidup. Inilah ciri basyar. Ketika badanmu memiliki roh, maka engkau hidup. Ketika dipisahkan rohmu dari badanmu, maka pada saat itu engkau mati. Inilah ciri basyar. Karena itu, engkau dapat hidup karena jasadmu dan rohmu bersatu. Kalau begitu, maka kita dapat mengatakan kalau saya menyebut diri saya bahwa saya basyar adalah manusia yang tidak memiliki apapun, manusia biasa yang tidak memiliki kedudukan apapun, manusia yang membutuhkan badan, manusia yang membutuhkan roh, dan karena badan dan rohnya itulah maka dia bisa hidup. Seandainya bukan karena itu, maka tidak mungkin dia hidup. Kehidupanmu sebagai basyar, setelah roh dan badan menjadi satu, maka ketika itulah engkau memiliki dua unsur dalam dirimu. Unsur jasmani dan unsur rohani. Yang menyatu di dalam badanmu
dan menyatu di dalam dirimu, jasmani dan rohani. Saya jelaskan sedikit di sini. Disebut jasmani apabila roh masih ada di dalam badan. Ketika badan sudah tidak ada lagi rohnya, maka tidak lagi disebut jisim, tetapi disebut badan. Itu bedanya jisim dengan badan. Jisim karena masih ada roh, sedangkan badan tidak ada lagi roh di dalamnya. Karena itu, maka kaum muslimin dan muslimat saudara sekalian, unsur jasmani dan rohani menjadi ciri manusia sebagai basyarun. Dirimu tidak akan bermakna kalau dirimu tidak memiliki alat-alat untuk menjalani kehidupan. Kehidupanmu sebagai basyar menjadi sempurna kalau alat-alat itu dimiliki badanmu. Ciri basyar. Untuk itulah engkau diberikan semuanya. Engkau diberi mata untuk melihat, ciri basyar. Diberi mulut untuk bicara, ciri basyar. Diberi telinga untuk mendengar, ciri basyar. Diberi tangan untuk bekerja, ciri basyar. Dan diberi kaki untuk berjalan, ciri basyar. Karena itu maka kalau Anda dirimu tidak diberikan alat-alat itu, maka Anda tidak menjadi basyar yang sempurna. Alat-alat yang diberikan kepada dirimu begitu banyak jumlahnya, begitu banyak fungsinya, dan dirimu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Nah, ini jadi persoalan. Kamu tidak akan pernah bisa hitung apa yang diberikan kepada badanmu. Sekalipun engkau menggunakan kalkulator yang paling canggih sekalipun, kamu tidak akan bisa menghitung jumlah alat yang diberikan kepadamu, kepada dirimu sebagai basyar. Kemudian kita lihat lagi bagaimana Allah menggunakan basyar. Kita lihat di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa. Seperti kalian, punya mata, punya hidung, punya telinga, punya mulut, punya kepala, punya kaki, punya yang lain-lain yang tiada bedanya dengan kalian. Jadi kalau saya menyebut basyarun sama dengan kalian yang telah diberikan segala macam alat oleh Allah. Tapi kata Rasulullah, yuha ilayya. Di situ bedanya, aku diberi wahyu oleh Allah sehingga aku menjadi nabi. Kalian bukanlah nabi, aku adalah nabi. Tetapi pada hakikatnya aku ini adalah manusia biasa yang hanya diberi wahyu oleh Allah. Bukan malaikat, bukan yang lain. Ya. Ketika engkau menduduki jabatan tertentu, engkau katakan kepada semua orang, saya ini adalah basyarun. Saya ini hanyalah manusia. Hanya karena Allah memberikan kepada saya amanah, itu yang bedanya dengan Anda. Inilah ciri yang membedakan basyarun dengan istilah insanun dengan ibnu Adam. Karena basyarun tidak punya apa-apa kecuali diberikan kepadanya apa-apa. Kalau saya mengatakan saya ini basyar, cuma saya diberikan jabatan oleh Allah, cuma saya diberi amanah untuk melaksanakan tugas ini. Jadi di situ ada sifat tawadu yang diberikan oleh Nabi. Kata Nabi, saya tidak punya keistimewaan yang lain. Saya tidak ada bedanya dengan kalian. Saya hanya diberi amanah oleh Allah
untuk menerima wahyu dan menyampaikan wahyu kepada kalian. Kemudian yang berikut lagi, bagaimana membedakan penggunaan basyarun. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilaiya annama ilahukum ilahun wahid. Aku ini adalah manusia biasa, sama dengan kalian, dan aku hanya diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, Tuhan kita sama. Tuhan saya sebagai manusia biasa sama dengan kalian, dan Tuhan saya sebagai nabi yang diberi wahyu sama dengan kalian. Tidak ada bedanya. Karena itu maka basyarun itu adalah manusia dalam kaitannya dengan pernyataan bahwa manusia tidak memiliki apa-apa kecuali yang diberikan kepadanya dengan segala perlengkapannya. Demikian dulu pada hari ini. Ingat, manusia sebagai basyar tidak memiliki apapun. Semua yang dimiliki adalah diberikan. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah besok kita akan masuki episode yang keempat. Masih tetap dalam tema kenalilah hakikat dirimu agar engkau mengenal hakikat Tuhan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.